A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama an'amana alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin, salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhikna bisolihin. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Kaulah Tuhan kami, wahai Zat yang maha indah, yang menciptakan segala keindahan. Wahai Zat yang maha pemberi, yang melimpahkan segala anugerah. Wahai Zat yang maha pemurah, yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Wahai Zat yang maha pengasih, yang telah mengaruniakan kemerdekaan yang indah kepada bangsa kami. Demi nama-namamu dan sifat-sifat sucimu yang maha indah, anugerahilah kami dan para pemimpin kami kepekaan untuk menangkap dan mensyukuri segala keindahan anugerahmu, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, rasa malu, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha lembut, anugerahilah kami, para pemimpin kami, dan seluruh rakyat Indonesia kemampuan untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dalam sikap-sikap yang indah yang Engkau ridhoi. Selamatkanlah jiwa kami dari noda-noda yang mengotori martabat kami. Bimbinglah kami dan bangsa kami menuju cita-cita luhur kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir dan batin kami untuk melawan godaan keindahan imitasi yang dapat menyeret kami dari keindahan sejati, kemanusiaan, dan kemerdekaan. Merdekakanlah kami dari keindahan. Merdekakanlah kami dari belenggu penjajahan apa saja, terutama dari penjajahan hawa nafsu kami sendiri. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk selalu semangat menjaga keindahan negeri kami. Rabbi ja'al hadal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman, damai, sentosa, serta jauhkanlah kami beserta anak cucu kami dari menyembah berhala. Rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas tamaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, ya Rob Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, dan sentosa. Karuniakanlah rizki yang berlimpah kepada kami dan kepada orang-orang yang beriman di antara kami. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat ramuan, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, ayuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kemerdekaan. Ya, walaupun tidak semeriah dulu-dulu mungkin ya. Pekik merdeka yang dulu membakar semangat perjuangan melawan penjajah bukan sekedar slogan sejarah, melainkan simbol kebebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Namun dalam konteks kehidupan modern, makna kemerdekaan perlu dipahami lebih luas.
penjajahan tidak selalu berbentuk kekuatan militer atau penguasaan wilayah. Manusia masa kini atau manusia saat ini dapat dijajah oleh rasa takut, dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh hawa nafsu, dijajah oleh ketergantungan, dijajah oleh rasa ketidakadilan, dijajah oleh kebodohan, bahkan oleh pikirannya sendiri. Al-Quran mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga terbebas dari segala sesuatu yang menghalangi manusia untuk menjalankan fitrahnya sebagai hamba Allah dan tugasnya sebagai khalifatullah di muka bumi. Nah, dengan demikian, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika manusia hidup dalam keadaan aman, tenang, bermartabat, dan hanya tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Gitu ya. Nah, yang pertama akan kita kupas berkaitan dengan hakikat kemerdekaan dalam perspektif Al-Quran. Ya, hakikat kemerdekaan dalam perspektif Al-Quran. Secara umum, kemerdekaan berarti terbebas dari tekanan, ketakutan, dan belenggu yang menghambat kehidupan manusia. Dalam Al-Quran, konsep kemerdekaan sering dikaitkan dengan perubahan dari keadaan takut menuju keadaan aman. Dari keterbelengguan menuju kebebasan yang bertanggung jawab. Gitu ya. Misalnya, seperti yang tercantum di surat An-Nur 24 ayat 55. An-Nur 24 ayatnya 55. Surat An-Nur, surat 24, An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ada kalimat dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka dari ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, itu salah satu makna merdeka gitu ya. Jadi apa namanya tadi, perubahan dari keadaan takut menuju keadaan aman. Dari keterbelengguan menuju kebebasan yang bertanggung jawab. Gitu ya.
Nah, ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa salah satu ciri kemerdekaan adalah hilangnya rasa takut dan hadirnya keamanan lahir maupun batin. Ya, ketakutannya sih banyak sih, takut apa ya, macam-macam. Nah, yang kedua, di dalam Quran itu dikutip dibahas tentang muharroro. Muharroro juga artinya merdeka. Jadi salah satu ayat yang secara eksplisit menggunakan akar kata kemerdekaan itu terdapat dalam kisah keluarga Imron. Dalam kisah keluarga Imron. Coba kita lihat Ali Imron 3 ayatnya 35. Masih ke-mute, sorry masih ke-mute. Ya. Surat 3 Ali Imran ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Nah, gitu. Jadi ada kata-kata muharroro. Muharroro ya. Cuman di sini muharroro diartikannya apa sebenarnya? Berkhidmat ya. Ya, benar nggak? Diartikannya berkhidmat ya. Maafi batni, apa yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Ya, nah ini perlu dikupas ya. Idqalat, ingatlah ketika berkata Imro'atu Imron, maro'anya Imron atau istrinya Imron. Robbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku nazartu aku menazarkan laka kepada engkau apa-apa fi batni yang ada dalam kandunganku muharroro. Muharroro diterjemahkannya hamba yang soleh dan berkhidmat. Oke, kita bahas muharroro ya. Jadi muharroro itu dari akar katanya haroro. Haroro. Nah, kata dasar haroro itu artinya bebas, merdeka, luang, kosong, lega, lapang, lepas, leluasa, apalagi independen, berdikari, berdaulat, tidak bergantung, ya, dapat berdiri sendiri. Juga berarti dengan berkuasa penuh gitu. Berkuasa penuh. Arti yang lainnya panas, muharoro itu. Arti lainnya adalah sutra. Banyak tuh. Si muharoro itu artinya. Jadi eh, apa namanya itu? Surat Ali Imran ayat ketiga ini menjadi salah satu ayat yang secara langsung mencantumkan akar kata merdeka di situ. Ya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi seorang yang mengabdi sepenuhnya kepadamu." Gitu. Mengabdi sepenuhnya kepadamu atau muharroron. Maka terimalah nazar itu dariku. Ya. Jadi diulang ya. Kata muharroro itu dari akal katanya haroro. Nah, yang berkaitan dengan kemerdekaan ini artinya bebas. Haroro itu ya. Bebas, merdeka,
lepas dari ikatan, berdiri sendiri, dan tidak bergantung kepada selain Allah. Nah, dalam konteks ayat ini, kemerdekaan tidak diartikan sebagai kebebasan melakukan apa saja, gitu. Jadi merdeka itu bukan bebas melakukan apa saja, gitu, tetapi kebebasan dari segala penghambaan selain kepada Allah, gitu. Makanya diartikan hamba yang soleh dan berkhidmat, gitu. Artinya hamba yang mengabdi sepenuhnya kepada Allah, gitu ya. Nah, apa pelajarannya dari nazar istri Imron ini? Istri Imron tidak meminta anak yang kaya. Pelajarannya ya, tidak meminta anak yang berkuasa atau anak yang terkenal gitu, populernya. Ia justru bernazar agar anaknya menjadi pribadi yang sepenuhnya mengabdi kepada Allah gitu. Atau disebut sebagai muharroro. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati itu dimulai dari pendidikan jiwa. Gitu ya. Dari pendidikan jiwa. Jiwa-jiwa yang merdeka. Yang kedua, kemerdekaan lahir itu harus diikuti dengan kemerdekaan batin. Dan manusia yang paling merdeka adalah manusia yang hanya menghambakan diri atau hanya bergantung kepada Allah. Nah, dari nazar inilah lahirlah Maryam. Maryam sosok yang dibimbing Allah dengan pemeliharaan dan pendidikan yang istimewa, yaitu dari Zakaria gitu ya. Coba kita lihat ayat berikut. Halo? Ah, Selanjutnya ya Kang ya. ya lanjut. Ya. Surat 3 Al-Imran ayat 36-nya. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk." Ya. Falamma wado'atha. Falamma wado'atha. Tatkala istri Imron melahirkan anaknya. Wado'at. Kenapa bukan wawalada ya? Kalau melahirkan kan walada. Walada itu dilahirkan. Kenapa menggunakan kata wado'a? Wado'a itu artinya menempatkan. Menempatkan. Artinya mengemukakan. Menyerahkan. Meletakkan. Atau mengumumkan gitu. Mengumumkan. Bisa meletakkan, bisa mengumumkan gitu. Ini wado'a ya. Misalnya, ini misal. Kita cari kamusnya di Quran ya. Arti wado'a yang lain. Surat 396. Surat 3 Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Inna awala Oh, baitin wudi'a. Wudi'a ya. kemudian. Wudi'a diartikannya dibangun. Bukan dilahirkan. Kalau wado'a berarti membangun. Meletakkan batu pertama gitu kan. Inna awala baitin wudi'a.
Di. Kalau wadoa me. Ya, kalau me itu wadoa. Kalau di wudi'a. Inna awala baitin rumah yang mula-mula. Wudi'a dibangun. Dibangun, diletakkan gitu ya. Sama ya. Nah, di ayat yang tadi, wadoa diartikannya melahirkan. Melahirkan. Ya, kenapa jadi melahirkan ya? Melahirkan itu artinya mengatakan, mengumumkan gitu. Kan Mengungkapkan dia gitu kan. mengungkapkan, mengungkapkan, mengumumkan gitu. Atau menyerahkan artinya. Coba balik lagi ke yang tadi. Ya, falama wado'atha ketika melahirkannya gitu. Melahirkan apa? Kan tadi dia bernazar ya. Iya. Sebelumnya kan nazarnya kan di dalam. Nah, kemudian nazarnya diwujudkan gitu. Namanya dilahirkan atau diungkapkan. Atau bisa juga artinya diletakkan. Nazarnya itu menjadi kenyataan gitu. Ketika melahirkannya, dia berkata, wahai anakku, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan perempuan. Wado'at, wadok tuha unsa. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. A'lamu bima wado'at. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, aku memberinya Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Nah, ini cerita berikut ya. Nah, karena ah, merdeka sebagaimana yang diterangkan di atas adalah bukan hanya bebas secara fisik ya, tetapi juga bebas secara batin. Nah, maka pemeliharaan Maryam atau Maryam dipelihara dengan pemeliharaan yang baik. Siapa yang memelihara? Yaitu Zakaria. Ya, di ayat berikutnya. Ayat berikut. Lanjut ayat 37. Ya. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria meliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maria menjawab, makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendakinya tanpa hisab. Oh, hebat kan Maryam tuh? Hebat nih. Iya, khusus kan Khususan. Merdeka, benar-benar merdeka. manusia istimewa. Khususan. Aduh. Dan Allah menerimanya. Fataqabbalaha rabbuha. Ya. Dan Allah menerimanya Maryam dengan penerimaan yang baik. Terus waan bataha nabatan hasanah. Ini kenapa menggunakan kata nabata? Nabata kan tumbuh ya, tumbuhan. Waan Nabati. bataha nabatan, nabata. Nah, Nabat. nabata itu artinya membesar, bertumbuh ya, tumbuhan. Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Jadi pertumbuhannya itu sempurna gitu ya. Dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Wakafalaha Zakaria. Dan Zakaria menanggung atau mengambil alih pemeliharaannya gitu. Nah, kafala itu kan artinya menanggung. Kalau takaful kan saling menanggung.
Jadi koperasi namanya. Takaful itu saling menanggung. Nah, dalam bahasa kitanya koperasi atau semacam semacam apa tuh yang kalau suka nyicil tuh asuransi. Kredit, bukan. Bukan asuransi, asuransi. Asuransi, jaminan. Suatu jaminan. Jadi saling memberi jaminan gitu. Atau seperti koperasi. Nah, jadi koperasi beda dengan warung gitu ya. Koperasi itu saling menanggung gitu dari anggota. Koperasi jadi kayak warung. Beda. Warung itu kan jualan gitu. Tapi kan satu orang yang menjual, yang lain beli. Koperasi itu saling harus ada nilai takafulnya, saling menanggung gitu. Untung bareng ya Hmm. rugi bareng ya kerja bareng gitu. Nah, ini istimewa nih, khususon. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Zakaria itu salah satu artinya penuh pengalamannya gitu. Penuh pengalamannya gitu. Nah, ini yang istimewa apa? Ulama dakhola alaiha Zakariyal mihrab. Ulama dakhola alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqo. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, nah, mihrab itu artinya tempat pertempuran, gitu. Bisa semacam ruang khusus gitu ya, di mihrab. Dia mendapati makanan di sisinya, dia mendapati rezeki di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam, Hai Maryam, Anna laki hada. Bagaimana kamu dapat semua ini gitu? Dari mana ini engkau peroleh gitu? Ada yang nganterin ke situ gitu. Anna laki hadza. Ini gimana kamu dapat ini gitu. Oh gampang sekarang mah ada GoFood, ada GoSend, ada apalah gitu ya. Langsung diantar. Nah waktu itu kan belum ada yang gitu. GoSend nggak ada, GoFood kan belum ada di waktu itu. Tapi setiap Zakaria masuk ke mihrab selalu didapati rezeki di sampingnya. Qolat. Maryam berkata, Huwa min indillah. Pede banget ya. Dia menjawab Maryam, min indillah. Huwa min indillah. Itu dari Allah. Aduh. Bapak Ibu yakin nggak di kamar sendiri dikirim rezeki dari Allah langsung? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi apa? Jadi merdeka itu bukan bebas melakukan sesuatu sesuka-suka gitu. Merdeka itu adalah ketika seseorang manusia sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Allah nanti yang menjamin gitu rezekinya. Makanya kemerdekaan sejati dimulai dari pendidikan jiwa, di mana Maryam dididik, dipelihara oleh Zakaria yang sudah penuh pengalamannya gitu ya. Nah, merdeka juga adalah merdeka lahir dan juga batinnya. Dan manusia yang paling merdeka adalah manusia yang sepenuhnya mengabdi kepada Allah gitu, seperti kisah Maria. Oke, itu pelajaran yang kedua. Nah, pelajaran Kang, yang izin ketiga, Kang. oke. Kang, kaitannya dengan nabata, Kang. Mm-mm. Nabata di sini kan artinya tumbuh, tapi Mm-mm. diterjemahkan pendidikan gitu ya. Ah, Dan beberapa kali kata nabata di sini yang muncul dan itu disambungkan dengan pendidikan. mm-mm. Berarti nabata di sini bukan sekedar tumbuh secara fisik ya, Kang. Ini juga Iya. tumbuh secara akalnya. Apakah seperti itu, Kang? Ya misalnya gini, ini katakan kita sedang sedang bertani lah, kan? Namanya Ya. nabatan hasana, waan bataha nabatan hasana.
kita punya tiga benih nih ya, punya tiga benih atau tiga 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 genggam Ide. benih lah, tiga genggam benih. Satu genggam ditaburkan di tanah kering, di batu-batu kerikil gitu ya. Tabur di situ, biarin aja. Genggam yang kedua ditaburkan di tanah, tapi tanah tanah tandus. Ya, genggaman yang ketiga atau benih yang ketiga ditabur di tanah yang subur. Ya, benihnya sama, benih yang sama tuh. Benih yang sama ditabur di bebatuan, benih yang sama ditabur di tanah kering, benih yang sama ditabur di tanah yang subur. Yang pertama dibiarkan, yang kedua juga dibiarkan, yang ketiga dirawat. Ya, setiap hari disiram, siram terus. Ketika ada macam-macam dibuangin, ada hama disemprotin gitu. Nah, yang mana yang tumbuh dengan baik, yang akan tumbuh dengan baik? Tanah subur, Kang. Nah, gitu. Itu namanya wa'an bataha nabatan hasana. Manusia, Oh, manusia digambarkan seperti benih, membawa benih yang sama. Ya, benih yang sama hidup di tempat yang antah barantah, nggak jelas tuh. Jadi hidup ya seadanya aja si benih tadi ya seadanya hidupnya tuh. Ya kadang-kadang ada ayam dipatok, udah boro-boro tumbuh, mati langsung. Atau kepanasan, keinjak, mati. Sebelum tumbuh udah mati tuh. iya. Yang kedua mungkin ada yang tumbuh, cuman kerdil. Berarti lingkungannya tidak mendukung. Tapi yang ketiga itu lingkungannya mendukung gitu. Nah, itu bahasa Qur'annya wa'an bataha nabatan hasana. Tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik kan mesti ada penanggung gitu. Penanggung Iya. jawab. Namanya kafalaha wa kafala. Jadi kafala itu menanggung. Jadi ada tempatnya, ada pendidiknya, ada kurikulumnya, ada sistemnya. Dibentuk tuh. Baru. Itu namanya nabatan hasanah. Katakanlah gini, 3 tahun, waktu 3 tahun yang sama. Satu anak bebas nggak sekolah, nggak mesantren, nggak ngaji. Pokoknya mah hidup suka-suka lah di jalanan di mana. 3 tahun yang sama, yang satu di Akmil, masuk ke Akmil misalnya. Ya, Nah, setelah 3 tahun ketemu tuh, sama nggak kira-kira? enggak lah. Pasti beda. Posturnya beda, bicaranya beda Iya, gitu. IQ-nya beda. Padahal 3 tahun sama dilematin tuh gitu. Kayak gitulah. iya, Jadi iya. mesti ada takaful, saling menanggung. Misal gini saling menanggung tuh. Kan tidak semua orang tua punya wawasan, punya pemahaman, punya ilmu bagaimana dia merawat kan, merawat anaknya nih. Nabata tadi atau mendidik anaknya. Kan ada silang tuh. Orang tua memasukkan anaknya ke sekolah biar dia di dididik tuh. Nah, pendidik tuh namanya kafala. Kalau kafalanya Zakaria yang punya banyak pengalaman, maka pendidikannya akan berjalan dengan baik. Cuman masalahnya banyak pendidik yang baru belajar mendidik gitu. Misalnya baru lulus dari sekolahnya, dia juga belum punya pengalaman, baru magang misalnya, atau baru honor. Cuman masalahnya yang berikutnya adalah, atau ginilah, mana yang lebih penting merawat dari kecil sampai besar, merawat dari kecil besar dibiarkan, atau apa namanya merawatnya nanti udah gede aja. Dari kecil atau kan? Nah, dari kecil harus profesional, Iya, ya. iya.
menuju tumbuhnya profesional, sampai dewasanya profesional. Berarti sebaik-baik, bukan sebaik-baik sih, idealnya kalau guru ngajarnya di TK itu kira-kira gelarnya apa ya? Supaya pertumbuhan dari kecilnya itu maksimal. Nah, sekarang misalnya ada mahasiswa lulusan lulusan katakanlah jurusan guru keguruan ya katakanlah S1 kan, sarjana satu S1 gelarnya SP. Sekarang apa ya kalau lulusan PGSD itu? PGSD dulu mah ada PGA, PGA mah SMA ya. SPD misalnya gitu ya. Sekarang mah SPD semua kan. Nah, kira-kira SPD mau nggak ngajar di TK ya? Ya aku udah mau atau. Iya, cuman gajinya kecil di TK itu, apalagi belum jadi Iya. pegawai negeri baru honor, itu gajinya cuma 250, 300 Iya. sebulan. Ada nggak yang mau ngajar sarjana gajinya 300 per bulan? Berat. Nah itu masalahnya. Iya. Kemarin tuh ada meme di TikTok tuh. Jadi membandingkan gaji guru Singapura, Thailand, di mana lagi tuh digambarkan sampai terakhir Indonesia. Ah, Jadi malu ini. Negara lain itu iya, iya. di Singapura misalnya atau di mana lah di Thailand dan seterusnya. Ada yang 7 juta, ada yang sampai 20 juta, 15 juta. Di kita 1 juta. Sabar, jujur, tawakal gajinya. 1 juta tuh Kang ya. 1 juta, bukan 1 juta Sa- nominalnya, sa nominalnya juta. 300.000. Sabar, jujur, tawakal. Berapa gajinya Ya. 1 juta? Wah, gede. Boro-boro katanya. 1 juta tuh sabar, jujur, tawakal katanya. Iya artinya kan, iya bukan 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 ngerihit ya. Nanti jadi nggak merdeka lagi. Ya. Ini mau memohon, bukan memohon, mengajukan proposal nih gitu. Kalau ada yang dengar, mengajukan proposal kepada pemerintah gitu. Daripada menggaji, maaf nanti udah ngomongin ya. Karena kemarin ada berita apa benar apa hoak ini nggak tahu. Jadi penghasilan ibu mengupas bawang 700.000 per kilo. Ini kan jadi Wah, lelucon ya. ke bawah juga. Iya kan ngelewat. Muncul di Ini TikTok. benar apa hoak kan tahu saja nih. Iya. Aduh. Ya, benar. Jadi udah semua Ya. dari Guru gedung pada mending pindah Pak kalau gitu Pak. ya nanti guru-guru mending pindah jadi kupas bawang Pada, aja guys. Guru sebulan 300.000 gitu. Ini kita Iya. kadang-kadang negeri ini aneh-aneh gimana ya. Habis dana buat itu tapi buat gurunya sendiri tidak diperhatikan gitu. Dan yang penting gurunya tuh enggak. Kan Iya, tadi, Pak. Mak, Iya. coba kau lihat ayatnya. Ini yang paling berperan menumbuhkan Maryam siapa di sini? Pendidiknya Zakaria. Ya, pendidiknya nih Zakaria Zakaria yang mesti diperhatikan harus harus pendidik. harus makmur kan pendidiknya gitu. Gitu. Iya, benih benih sebaik apapun kalau yang ngerawatnya nggak benar ya nggak benar juga itu tumbuhnya gitu. Aduh, gitu. Jadi ambataannya tumbuh. Nah, tumbuh itu seperti pendidikan dari TK tumbuh gitu kan, SD tumbuh, SMP tumbuh, SMA itu kan tumbuhnya mesti baik tuh. Makanya si pendidiknya harus berpengalaman. Zakaria tuh kan penuh pengalamannya. Hmm. Iya, satu sisi mencari guru berpengalaman tidak mudah. Dan guru yang berpengalaman pasti nggak mau gajinya rendah. Dan akhirnya banyak lembaga pendidikan yang merekrut, bukan merekrut guru, calon guru, belajar ngajar gitu. Jadi lembaga yang kemudian memberikan pelajaran bagaimana mendidik. Jadi masih belajar ngajar gitu.
magang dulu, nemenin dulu. Ya, ya jadi kalau hasilnya kurang maksimal ya wajar lah. Gitu. Pertama memang pendidikannya juga belum mumpuni, ditambah penghasilannya juga ya pas-pasan. Jadi banyak pikirannya tuh. Akhirnya yang Bukan hasilnya ya pas-pasan. ya hasilnya ya begini. Iya, bagaimana bisa mewujudkan Indonesia emas tahun 45 ya kalau begini tuh. Iya, gitu. Ambataha nabata. Nabata di artinya pendidikan kan. Karena pendidikan tuh tumbuh artinya bertumbuh. Pendidikan diartikan. Jadi setiap pribadi tumbuh bersama sesuai dengan pertumbuhan fisiknya. Ya kalau fisiknya tambah dewasa ya Hmm, jiwanya mesti dewasa gitu. Jadi namanya tumbuh bersama. iya. Jiwa raganya seimbang terus gitu. Nah kalau nggak dididik, fisiknya tumbuh tapi jiwanya masih lemah kan repot. Misalnya di surat 4 ayat 9 tuh ya. 4 ayat 9. Ya. Surat 4 An-Nisa ayat 9. Hmm. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, bagaimana caranya setiap anak tumbuh dengan maksimal kuat gitu. Fisiknya kuat, mentalnya kuat, jiwanya kuat, IQ-nya kuat gitu. Termasuk emosinya juga kuat gitu. Ini kan mesti seimbang kan gitu. Gitu Kang. Siap, Kang. Nuhun. Jadi mengecil suaranya? Eh, enggak. Kecil ya? Iya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Bagian yang Ya, ketiga lanjut, atau Kang. pelajaran ketiga. Pelajaran pertama apa tadi? Bagian Hakikat pertama, kemerdekaan berdasarkan Quran berarti eh, kebebasan. apa tadi perubahan dari keadaan takut menuju keadaan aman. Keadaan dari keterbelengguan menuju kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, merdeka yang kedua menggunakan kata muharoro tadi. Artinya merdeka itu mesti dimulai dari pendidikan yang baik. Merdeka itu kemerdekaan itu kemerdekaan lahir harus diikuti kemerdekaan batin. Nah, manusia yang paling merdeka adalah manusia yang tadi yang menghambakan diri kepada Allah dengan murni gitu. Atau hanya menghambakan diri kepada Allah saja. Sehingga Allah yang menjaminnya gitu. Kira-kira gitulah sepintas ya. Yang ketiga, merdeka dari rasa takut, khawatir, dan sedih. Jadi gini, salah satu indikator kemerdekaan jiwa adalah hilangnya dominasi rasa takut, khawatir, dan sedih. Gitu. Surat Al-Ahqaf ayatnya 13. Al-Ahqaf ayat surat berapa ya, Kang? Al-Ahqaf itu 46. 46, 13. 46 ya. Mangga, Pak Salimin bisa bantu? Oke. Surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada berduka cita. Ayat 14-nya, Pak. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
Oke, mundur lagi. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, bahwa Rob kami adalah Allah. Summastaqomu, kemudian mereka istiqomah konsisten. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kemerdekaan adalah bebas dari rasa takut, khawatir, dan sedih. Nah, jika begitu, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kemerdekaan batin lahir dari satu, Rabbunallah, lahir dari tauhid yang kokoh, lahir dari tauhid yang kokoh, bahwa Allah adalah Rob, Allah adalah Rob. Ya, setelah meyakini bahwa Allah adalah Rob, Rob itu yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur. Yang pencipta Allah, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah pengatur. Itu juga artinya Rob. Karena Allah pencipta namanya Khalik, ya Allah yang apa tadi memelihara namanya Wakil, Al-Wakil. Allah sebagai pengatur karena Allah membuat aturan hukum sebagai hakim. Maka Allah sebagai Rob wujudnya adalah hukum atau sunnatullah atau hukum sebab akibat. Tuhan kami adalah Allah. Satu. Setelah meyakini bahwa Allah adalah Rob, pencipta, pemelihara, dan pengatur, kemudian istiqomah. Istiqomah berarti konsisten menjalankan nilai-nilai kebenaran meskipun menghadapi berbagai ujian. Karena sudah berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah menjalankan hukum-hukumnya gitu. Nah, berikutnya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Menerima ketentuan Allah dengan lapang dada sehingga tidak mudah dikuasai oleh kecemasan gitu. Tidak takut dan juga tidak bersedih. Artinya orang yang merdeka secara batin bukan berarti tidak punya masalah. Tetapi ia tidak diperbudak oleh masalah tersebut. Kenapa? Ada Allah, tempat bergantungnya tadi. Ya, misalnya kita lihat suratnya ya. Apa hubungannya ya masalah dengan Allah, dengan ketenangan tidak takut? Ketika orang-orang beriman itu berhadapan dengan masalah, dia ingat Allah, dikasih petunjuk tuh. Misalnya gini, bentar, nomor ayatnya aku agak-agak blank nih. 64 ayat 11, coba lihat. 64, 11, ya. Surat 64, surat At-Taghabun ayat 11. 11, ya. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Kan tadi orang merdeka adalah orang yang bebas dari rasa takut dan sedih.
Ya, bukan berarti tidak punya masalah kan? Gitu. Merdeka itu diawali dari tauhid yang kokoh. Rabbunallah tadi ya, Tuhan kami Allah. Setelah tauhidnya lempeng, tak lurus, istiqomah konsisten menjalankan hukumnya. Setelah itu dia menerima ketetapan dan ketentuan Allah dengan lapang dada. Apapun musibah yang menimpa kan? Ma'asoba mim musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Jika musibah itu izin Allah, jika Allah mengizinkan itu terjadi, kira-kira orang yang berkata Rabbunallah menerima juga nggak itu izin Allah tuh Pak? Terima. Nah, Terima kan? Kan Menerima. tadi kan dia udah berkata nih Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Rabbuna Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang apa tadi? Yang memelihara, Allah yang mengatur, kemudian istiqomah menjalankan hukumnya. Nah, kalau orang sudah lempeng tuh tauhidnya, Pak, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Jika Allah mengizinkan itu terjadi, orang yang berkata Rabbunallah, nerima juga nggak kira-kira? iya. Terima itu. Terima. Ah, kan terima juga kan? Nah, sehingga kalimat berikutnya apa? Barang siapa beriman kepada Allah, tadi orang yang sudah berkata Rabbunallah, sumastaqomu, kemudian istiqomah. Ketika dia beriman kepada Allah bahwa tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Berarti dia nerima kan? Ya. Beriman kepada Allah berarti dia menerima kenyataan, menerima ketetapan, menerima ketentuan kan yang terjadi. Nah, ketika dia beriman, menerima, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya gitu. Disitulah istimewanya. Berarti dia merdeka tuh. Tidak diperbudak oleh masalahnya sendiri. Kenapa? Karena setiap masalah selalu dikasih petunjuk. Petunjuk. Di situ dia jadi merdeka. Merdeka. Merdeka tidak diperbudak oleh masalah musibahnya sendiri. Gitu. Halo? Ya, Loh. merdeka. Lanjut. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara, tadi kan kita bicara merdeka nih. Bicara merdeka, bicara kemerdekaan, maka tidak lepas dari yang namanya pahlawan. Pahlawan. Pahlawan atau pahlawan. Pahlawan nanti ada hubungannya dengan jiwa-jiwa yang merdeka. Merdeka. Gitu ya. Jadi gini, kemerdekaan Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba. Ya, tetapi diperjuangkan oleh para pahlawan yang rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa demi terbebasnya bangsa dari penjajahan. Nah, mereka itulah yang disebut sebagai jiwa-jiwa yang merdeka. Gitu. Kenapa? Mereka memiliki cita-cita luhur agar rakyat Indonesia terbebas dari ketakutan, terbebas dari penderitaan, terbebas dari ketidakadilan. Nah, dalam Al-Quran, perjuangan membela kaum yang tertindas itu adalah perintah yang mulia. Kita lihat surat An-Nisa, surat 4 ya, ayatnya 75.
Silakan Bu Eti. Iya Pak, hal ini terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, surat 4 ayat 75. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Itu. Hmm. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah? Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah? Ya, wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak? Nah, inilah perjuangan kita saat ini. Perang kita hari ini adalah melawan musuh. Apa? Lemah, kelemahan, kebodohan, perpecahan, permusuhan gitu. Jadi perjuangan kita hari ini adalah membela orang-orang yang lemah. Lemah. Baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak. Ya. Alladzina yakuluna, yaitu orang-orang yang berkata, Robbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ya Tuhan kami, lepaskan kami, keluarkan kami, ya, dari negeri ini yang zolim para ahlinya. Jadi ahlinya pada zolim. Lepaskan kami, keluarkan kami dari keadaan negeri ini yang para ahlinya zolim. Siapa ahli negeri? Ya kalau enggak eksekutif, legislatif, yudikatif, sholatif nggak masuk. Ya, para yang pemegang orang yang diberikan amanah gitu. Rakyatnya juga zolim kadang-kadang. Aduh, kalau kata orang tuh sekarang semuanya dipajekin gitu susah. Itu motor kalau nggak ada, kalau apa belum bayar pajak diambil tuh motornya katanya sih. Ada gimana Bu? Oke, nah ini kan berarti ketika rakyat atau warga negara menjerit tuh, ketika warga satu negara menjerit, ya Allah ya Rob, keluarkan kami dari negeri ini yang jolim para ahlinya. Berilah kami pelindung dari sisi engkau mesti berlindung kemana nih kami ya. Tidak ada tempat berlindung. Dan berilah kami penolong, tolong gitu ya. Pekerjaan susah, ya bayar sekolah mahal, bayar kesehatan mahal. Semuanya serba susah nih. Gimana ini ya? Nah inilah perjuangan kita hari ini. Artinya adalah bahwa kemerdekaan itu harus diperjuangkan demi membebaskan manusia dari kezoliman. Gitu ya. Makanya perlu apa namanya? Diperlukan para pahlawan tadi. Diperlukan para pahlawan dan orang-orang yang jiwanya merdeka untuk membebaskan kezoliman. Aduh, zolim gimana nih ya? Nah, jangan ngomongin orang lagi ya. Gitu ya. Terakhir tuh ada berita tuh tayangan, ada wilayah yang ingin merdeka juga ternyata ya. Berarti belum merdeka selama ini ya? Betul.
Aduh, ampun deh negeri ini. Kalau udah merdeka nggak mungkin teriak-teriak pengen merdeka ya. Iya. Nah, cerita berikutnya, bagaimana merdeka menurut misi kenabian. Kenabian. Ini merdeka menurut misi kenabian. Ketika Nabi Musa mengingatkan Bani Israel tentang nikmat Allah, Musa menyebut salah satu nikmat terbesar adalah dijadikannya mereka sebagai orang-orang yang merdeka, gitu. Jadi makanya nanti kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba lihat surat Al-Maidah 5 ayatnya 20. Bismillahirrahmanirrahim, surat 5 ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Ada kata merdekanya nggak, Bu? Dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka. Merdeka. Nah, ini merdekanya terjemahan dari muluka. Muluk. Muluk itu rejim. Rejim itu kekuasaan. Mulukan, Ya, bukan bulukan, bukan muluk-muluk. Mulukan. bukan. Dari kata malik. Malik itu kan raja. Kalau mulukan itu kerajaan. Kalau dalam bahasa kita rejim ya, kekuasaan lah. Sebelumnya nggak berkuasa, sekarang kita berkuasa gitu. Kalau berkuasa kan jadi merdeka, ngurus negaranya sendiri kan gitu. Allah berfirman, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ya, dia menjadikan kamu orang yang merdeka. Berarti merdeka adalah nikmat dari Allah. Allah. Karena nikmat itu, karena merdeka itu nikmat dari Allah, berarti kemerdekaan harus Dinikmati, disyukuri. disyukuri, nikmat. Lain sakartum Disyukuri, la ya. asidanakum. Lain kapartum inna adzabi lasadid. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Merdeka adalah nikmat. Kan Musa bilang, ingatlah nikmat Allah atasmu. Gitu. Apa di antara nikmatnya dijadikannya kamu merdeka, punya negeri sendiri. Hanya kan orang-orang berteriak ingin membebaskan diri biar jadi negeri sendiri kan. Gitu. Kenapa? Ketika tadi ahlinya zolim. Kalau hanya zolim, orang pengen merdeka loh. Ya, berarti kemerdekaan adalah nikmat Allah. Karena kemerdekaan nikmat Allah, maka harus disyukuri. Nah, disyukurin. Ya, mensyukuri kemerdekaan berarti kemerdekaan harus digunakan untuk membangun Bangsa. peradaban. Yang dibangun adalah peradaban. Nah, membangun peradaban itu harus menghasilkan kemakmuran dan keadilan. Nah, udah adil belum? Belum. Nah, udah makmur belum? Nah, belum. Katanya belum, merdeka. Enggak, katanya merdeka kita ini. Tapi masih banyak orang yang uring-uringan. Banyak orang yang mengeluh, yang ketakutan, yang diliputi kesedihan. Kan dari gitu ya? Jadi kita ini udah merdeka apa belum sih sebenarnya sih? belum. Kang, izin. Ya. Berarti merdeka itu lebih ke pribadi ya, Kang ya. Yang kita rasakan setiap orang kan beda-beda tuh, Kang. Ada udah merdeka, ada yang masih tertindas, ada yang masih merasa dizolimi. Iya. Kumaha aja, Kang. Jadi yang merdeka ini bangsanya, pejabatnya, apa rakyatnya? Pejabatnya, Pak. Iya.
Kan yang merdeka segelintir orang jadinya. Pak Jabat yang merdeka. Iya, kan harus merdekanya semua. Bangsa dan negara, rakyatnya gitu harus merdeka juga. Ya artinya kita ini bangsa ini belum benar-benar merdeka gitu. Karena jadi makmurnya baru sebagian gitu, adilnya baru sebagian gitu. Rakyatnya belum merdeka gitu. Kalau rakyatnya merdeka berarti adil dan makmur. Dan gitu. Apakah sudah adil? Belum juga. Rakyat dipajekin. Nah, wakil rakyatnya nggak usah, kan udah diwakilin pajaknya katanya gitu. Ya, jadi merdeka memang mesti diawali dari pribadi kan? Minimal pribadi kita merdeka nggak ya? Jadi masih banyak orang-orang yang belum merdeka. Kalau begitu, Merdeka. belum merdeka. Dia belum berkuasa atas dirinya sendiri. Masih terjajah tetap. Sistemnya masih memperbudak gitu istilahnya. Iya. Gitu ya. Halo? Iya, Pak. Siap. Ya, Kang. Ya, lanjut. Berarti kalau kita bicara hari ini, ya penjajahannya bukan penjajahan kayak dulu. Sekarang ini kita Bangsa sendiri. dijajah oleh namanya penjajahan modern gitu. Iya. Ya, kalau penjajahan dulu kan pakai kekerasan fisik tuh. Ya, artinya gini, walaupun penjajahan fisik telah berakhir, Iya. kan secara fisik sudah berakhir tuh, udah merdeka. Tapi masih banyak bentuk penjajahan yang harus dilawan. Apa di antaranya? Penjajahan hawa nafsu. Ya, penjajahan ketakutan. Iya. Ya kan? Takut kehilangan. Bodohan. Iya, penjajahan kemiskinan dan kebodohan. Penjajahan fanatisme dan perpecahan. Penjajahan, nah ini paling banyak. Teknologi dan informasi. Informasi. Ya, kita kan masih terjajah oleh itu. Wah. Belum bebas dari penjajahan Iya. teknologi dan Iya. informasi. Informasi. Ya jujur aja, kalau Bapak Ibu pergi keluar rumah, itu alat teknologi handphone ketinggalan gimana tuh? HP ketinggalan aja. Gelisah. Oh, panik nggak tuh? Iya, Panik. 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 Gegana. Kita nih belum bisa bebas dari handphone, dari HP. Aduh, kita nggak sadar dijajah oleh itu kan. Iya, Nah begitu. betul. Jadi kita nih belum bebas gitu dari penjajahan. Termasuk tadi penjajahan hawa nafsu ya. Nafsu. Coba lihat surat berapa tuh jajah hawa nafsu itu? 4523 tuh. 4523 iya. Mau nggak silakan Pak Weli untuk meneruskan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, dijajah apa Pak? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Dijajah hawa nafsu. Iya. Iya, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ditaati nggak hawa nafsunya Pak? Hawa nafsunya Ditaati dipatuhi nggak kalau tuh? hawa nafsunya. Oh, dipatuhi Dipatuhi, nggak boleh. diikutin. Nggak boleh ditolak tuh hawa nafsunya itu. Dia dijajah oleh hawa nafsunya. Ini mah candaannya, ini candaannya ya, candaannya. Ya, misalnya Iya.
Malam-malam, Pak. Malam-malam nih. Udah hujan lagi. Malam hari turun hujan, Pak. Itu pengen pengen ngerokok, Pak. Pengen ngerokok. Nggak ada rokoknya di rumah. Gimana? Maksain nggak kalau Dibela-belain. belain Iya, kan kalau rumah dibela-belain. hujan-hujan kan? Iya. Nyari apa? Aduh, ampun. Mending dijajah pisannya saya. Bela-belain hujan-hujanan. Nyari sebatang rokok misalnya gitu. Itu kan udah terjajah. Udahlah besok aja tuh lah. Nggak bisa. Apa kemana-mana. Iya, kalau udah diperbudak begitu. Nah, banyak sih contoh hawa nafsu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Berarti dia dijajah oleh hawa nafsu. Ya. Orang apa istilahnya begini? Hawa nafsu itu seperti minum air laut. Makin diminum ya makin aus gitu. Makin diminum ya makin aus. Hawa nafsu nggak ada kenyangnya tuh. Gitu. Jadi penjajahan kita sekarang adalah penjajahan Hawa tadi. nafsu. Dijajah hawa nafsunya sendiri. Ya penjajahan fisik udah nggak ada sih gitu. Tapi penjajahan ini masih ada nggak yang dijajah oleh hawa nafsu? Ya, yang kedua apa namanya ketakutan tuh. Ya banyak rasa takutnya. Misalnya orang takut apa? Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan, takut banyaklah ketakutan kan itu. Misalnya apa? Takut menderita. Ya, Takut menderita kan. takut sengsara, takut menderita. Menderitanya belum, sengsaranya udah duluan. Kenapa kamu sedih, takut menderita? Udah menderita belum? Belum. Tapi takut kalau saya menderita, menderitanya belum udah udah apa namanya? Udah itu duluan ya. Ada-ada aja nih. Mana nih cerita ketakutan tuh? Musyfikin, musyfikin. Ah, takut nggak makan termasuk kan? Karena lupa ya. Misalnya kita lihat surat apa yang ada ketakutan tuh. Surat 483 misalnya. Boleh Pak, 483 apa ya? Ini ketakutan nih. Iya. Udah nggak, kalau lirisan aja tinggal ambil. Ya, ya. Halo, Ini benar, Pak. Ya, Jam 10. Pak Weli. surat ya, surat 4 ayat 83, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Gimana nih ceritanya ayatnya? Dan apabila datang kepada mereka suatu berita, wa idza ja'ahum amrun. Amrun jadi berita ya. Amrun itu kan urusan, perintah. Satu urusan. Dan apabila datang kepada mereka suatu urusan, minal amni tentang keamanan, awil khaufi atau ketakutan, ada ubihi. Mereka lalu menyiarkannya. Wah, gitu ya. Ini Pak Weli ya. Kalau Pak Weli punya rejeki,
atau punya kebaikan lah katakanlah, dibanding dengan punya masalah. Punya masalah, ketakutan, kekhawatiran, tidak aman, atau punya urusan apalah gitu. Mana yang lebih lebih asik disiarkan di di medsos? Ketakutannya, Pak. Orang tuh lebih mudah menyiarkan berita buruk daripada berita baik. Misal gini ya. Mana yang lebih asik untuk disiarkan? Banyak uang apa punya utang? Halo? 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 Ini kok Pada diem? bingung. Pada bingung nih? Atau Banyak gini ya? uang ya. Atau ginilah yang gampang gini. Lebih banyak mana berita yang membahagiakan sama berita yang menakutkan? Yang menakutkan biasanya. Ya, Menakutkan, lebih Kang. lebih banyak mana berita yang baik, positif dengan berita yang negatif. Negatif. Nah, Negatif juga. coba Apalagi aja sekarang banyak negatif, Kang. Oh, sabret. Ya, berita-berita positif kecil sekali itunya kuantitasnya, benar nggak? Nah gitu, ayatnya gitu ya. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan atau ketakutan, lalu mereka menyiarkannya. Tapi kan lebih banyak berita buruknya, berita yang menakutkannya daripada yang menenangkan kan? Ya. Coba, dikit-dikit beritanya apa? Hati-hati, Pajak. hati-hati. Jadi beritanya penuh-penuh ketakutan, orang jadi tegang kayak tadi. Ya, hati-hati bawa motor nggak pakai pajak, ntar dirampas. Takut. Hati-hati di jalan ini ada begal, takut. Hati-hati nanti bank begini-begini bangkrut, uangnya hilang, takut. Jadi banyak berita-berita yang membuat takut daripada memberikan rasa aman kan? Iya. Nah, jadi perbandingan antara berita yang membuat aman, tentram dengan yang menakutkan kan masih banyak yang menakutkannya ini nih. Ya artinya bangsa ini atau kita ini masih terjajah oleh ketakutan. Takutan. Dan ketakutan itu lahir muncul karena apa? Karena sebuah berita atau siaran. Siaran kan? Nah, dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, artinya ketika mereka dapat berita, baik berita yang amni, yang memberi rasa aman atau tentang keamanan maupun ketakutan, kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan kepada ulil amri, tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Artinya jangan dijajah oleh ketakutan. Apalagi ketakutan itu baru berita atau dari berita. Nah, berita itu kan juga belum pasti. Coba lihat 49 ayat 6. Benar ya? Benar. Ya, dilanjut yang lain apa saya, Pak? Nanti. Ya. Surat 49 ayat 6. Hai Kok ganti? orang-orang yang beriman. Ya. Ya nggak apa-apa, lanjut. Oke. Surat 49 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya, gitu nggak? Ya, kalau ada berita Ya. gimana? Disaring dulu. Saring dulu. Dicek dulu kebenarannya. Cuman masalahnya, mana ada orang yang mau nyaring dulu berita?
Iya, gitu. langsung telan. Langsung ditelan, ya Jarang. udahlah, stres kan, ketakutan, ya, beritanya belum pasti. Iya. Makanya datang berita diklarifikasi dulu, tabayun namanya. Supaya nggak jadi musibah tuh. Panik gara-gara WA lo bisa perang loh. Ya, gara-gara WA kan bisa jadi orang, bisa jadi tawuran tuh. Betul nggak? Kadang gara-gara TikTok kan. Yang Ah, yang masuk gara-gara TikTok. berita-berita buruk. Iya, langsung. Ternyata AI. Ah, ternyata, ternyata hoax kan gitu. Orang tuh, aduh, gimana? Mudah tersulut dengan rasa takut. Takut apa misalnya? Ya kan berita jadi, nah takut kan menimbulkan panik kan? Panik gitu, macam-macam lah. Nah, berikutnya apa? Penjajahan kemiskinan dan kebodohan. Ini musuh kita nih, miskin, bodoh. Udah bodoh, miskin, ini musuh yang mesti diberantas. Kadang-kadang setan juga menakut-nakuti dengan kemiskinan. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan gitu. Surat berapa tuh? Surat 267 kalau nggak salah ya. Apa 268 ya? Ya, Yang benar. lanjut yang ini, Pak. Ganti. Halo? Ke siapa Halo? Pak Windu? Mungkin ke Pak Aryanu Ayazur Pak. Monggo Pak. Ya Pak, makasih Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 268. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Gitu. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Kalau kamu rajin Kemiskinan. sedekah, habis duitmu, miskin lu gitu. Kalau kamu bantu orang, Takut-takutin habis doang. duitmu, miskin lu. Mau kamu miskin? Enggak. Maka disuruhnya kamu pelit kan? Suruh Iya. kikir. Suruh pelit. Iya, makanya keluar tuh hemat pangkal kaya. Ya, Itu slogan itu masih berlaku nggak ya? Hemat pangkal Masih kayaknya. masih, Masih kayaknya. masih berlaku ya? masih, Diganti masih Pak. aja sekarang. Pelit pangkal kaya gitu. Hah? Ya kan setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruhmu berbuat jahat jadi kikir. Kalau kamu baik, kalau kamu dermawan, kamu miskin kan gitu ya? Ini pangkal Iya, kaya. iya. Berarti Makanya paribasa mesti diganti tuh kayak gitu. makanya kalau ingin kaya, ya mesti pelit, mesti hemat, jangan Betul. boros-boros. Mesti medit, koret kopet. Aduh, ternyata yang menakut-nakutin kan setan. Ya kan, Setan lah. kalau kamu ingin kaya harus pelit, gitu nggak? Takut-takutin doang tapi Pak. Hemat pangkal pelit, rajin pangkal capek. Aduh, padahal kan sedekah itu mendatangkan berkah, Bertambah. bertambah gitu, menyuburkan namanya. Sedang Allah menjanjikan ampunan dan karunia gitu kan, dan Allah maha luas karunianya. Nah, berarti masih banyak orang yang dijajah oleh tadi takut miskin, Miskin. takut miskin dan takut bodoh. Jangan malah jadi bodoh gitu. Maksudnya dijajah oleh kebodohan. Kebodohan. Apa contohnya kebodohan? Tadi kalau dermawan bisa Iya. jatuh miskin.
Miskin. Hemat Ini pangkal kan kaya berarti kebodohan tuh Pak ya. kan nipu. Aduh, hemat gimana ya? Hemat sama efisien sama nggak sih? Beda, beda. Efisiensi Beda beda ya. Pak. Dia Hemat Beda, sama beda. pelit apa bedanya? tipis bedanya Pak. Nah, itu Ya beda, 11-12 itu. beda tipis sih. Ya beda tipis. Padahal kalau ingin ingin banyak kan mesti memberi ya. Betul. Ya artinya masih banyak orang yang dijajah oleh kemiskinan, takut miskin gitu. Untuk Takut miskin. miskin karena kebodohan. Coba lihat ayat berikutnya. Ini ayat berikutnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Tuh. Jadi kalau kita dermawan itu kan jadi sebab. Yang menjadi sebab tuh. Sebab diberinya hikmah kan jadi pinter. Kalau pelit ya jadi sumpek. Ya, jadi ada namanya penjajahan tadi. Kemiskinan, orang takut miskin. Ditakut-takuti dengan kemiskinan, disuruhlah pelit gitu. Tidak mau bantu orang, tidak nolong orang gitu. Dan dijajah oleh kebodohan gitu. Nah, termasuk penjajahan berupa fanatisme. Fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme mazhab, fanatisme, ada banyak fanatisme suku, ras ya. Maka yang timbul adalah perpecahan. Yang timbul adalah perpecahan. Coba lihat ayatnya ya. Fanatisme, fanatisme. Suratnya 30, 31, 32. Izin ke Ibu Maria Komaria. Ibu Halo. Bu Maria. Ibu Popon. Izin Bu Popon. Boleh melanjutkan Bu? Atau mungkin Bu Fatma kali Pak ya, yang mic sudah buka tadi. Iya, silakan Pak. Bu Bu Fatma Fatma. mungkin. Makasih Pak Ar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Terus? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dengan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kalau sudah fanatisme golongan bisa pecah nggak Bu? Bisa Bisa. banget. Nah, berarti penjajahan yang lain adalah fanatisme. Fanatisme. Suku, fanatisme sara lah ya. Primordialistik. Ya. Primordialistik ke suku. Namanya primordialistis gitu ya. Primordialistik. Iya. Oh, itu bisa menimbulkan perpecahan ya. Betul. Iya, termasuk fanatisme agama juga bisa perang agama itu. Ya, kemarin tuh ada kejadian apa? Perang antara ras tadi kan, antara Sunda dengan Batak apa kemarin tuh di Jawa. Banyak lah pokoknya mah. Jadi ini fanatisme ini bentuk penjajahan lain sebetulnya. Ketika orang fanatisme dengan golongannya, merasa bangga dengan golongannya, itu mudah dihasut tuh, mudah dipecah tuh. Betul.
Coba lihat yang lain di surat 2352. Pak Kresna mau baca? Lanjut. Oh, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 52. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Nah, 53 sampai 54-nya. 53. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecah. Pecah nih. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Nah, apa jadinya itu? Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Saling sesatin nggak, Pak? Iya. Kafir. Itu Kalau ya satu, memang. kalau satu jadi 10. Kalau satu jadi 10. Nah, yang 10 tadi merasa bangga Benar. dengan Bangga. golongannya. Yang sesatnya jadi berapa? 2. 1. Kan tadinya 1. Oh iya, 1. Kan kamu dulunya umat yang 1. Iya. Gitu kan? Tadi di ayat yang 52 kan? 52. Sesungguhnya Iya. kamu ini adalah agama kamu ini agama Agama yang yang satu. satu. Ya. Terus pecah nggak? Nah ini. Nah, dari 1 pecah nih, dari 1 pecah jadi 10 misalnya. Jadi 10 nih. Ada 10. Nah, terus tiap-tiap golongan 10 ini merasa bangga. Merasa bangga. 10 ini. Nah, sekarang yang sesatnya ada berapa? 10. 10. Ya 10, karena masing-masing menyesatkan orang yang lain. Iya. Semuanya tuh sesat. Makanya ayat 54 gimana bunyinya? Ayat 54. Maka tersesat sampai ke suatu waktu deh. Biarkanlah mereka dalam kesesatan. Ya kan? Kalau 10-nya itu merasa bangga, kan jadi saling menyesatkan tuh. Lu sesat, balik lu yang sesat. Jadi kami sesat kalau gitu. Nah, kalau udah begitu bisa perang nggak tuh? Perang. Nah, itulah penjajahan fanatisme. Jadi maka biarkanlah. Ya, artinya gini, Pak. Jadi metode penjajahan modern bukan masuk bawa senjata, ngejajah bukan. Tapi dihasut bagaimana timbul fanatisme gitu. Apakah fanatisme golongannya, apa fanatisme sukunya, apa fanatisme kelompoknya. Kalau udah mereka fanatisme digesek sedikit berantem kan? Berantem. Nah, jadi mereka ngambil harta kekayaan negeri ini apa perlu bawa senjata? Enggak, rakyatnya dibikin berantem, dia santai aja ngambil mengeruk kekayaan tuh gitu. Itu istilahnya proxy war. Tahu aja, proxy war. Biar diadu domba berantem, nah dia datang ngambil mengeruk gitu aja pura-pura jadi penolong. Betul. Kang ini mau izin bertanya, Kang Iip. Ya. Gini, kalau kita merasa bahwa kita Islam ini paling benar di antara semua agama-agama, nah itu apakah termasuk yang seperti ini apa bukan itu? Ya, kalau sudah mengkafirkan, sudah menghakimi, nah itu udah kena pasal tuh. Pasal barusan ya 553 ya. Iya, udah kena pasal, merasa bangga, terus menyalahkan. Ini sudah indikasi. 4912 misalnya, coba lihat. Ini lebih detail. Nah, sebelahnya. Mundur sebelahnya. Oke, nah sebelahnya. Saya baca lagi ya. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain,
karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim. Ini indikator. Berarti kebanggaannya sudah keluar, Pak. Anania ya Pak. Gini misalnya gini. Bukan misalnya. Kita boleh bangga dengan agama kita. Atau boleh berpegang teguh dengan keyakinan kita. Tapi bukan berarti alasan boleh. Nah gitu. Bukan berarti itu alasan boleh menyalahkan orang. Bukan berarti itu alasan untuk merendahkan orang. Mengolok-olok orang. Jangan kamu mengolok-olok kaum lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari yang mengolok-olok loh. Nah, Ya gitu kan? Jangan Iya, Pak. juga mencela. Jangan juga menghina. Jadi Kasih gelar. selama belum apa tadi mengolok-olok, selama dia belum mencela, selama dia belum mencaci, pecah nggak? tidak pecah. Nggak pecah. Tapi kalau ada di dalam hati, aku lebih baik gimana? Di hati. Tidak pecah juga kan, nggak terungkap. Iya, tapi hati kita jadi gemes kan? Oh iya, kita mulai benci sama orang kan. Ya? Kita mulai nggak suka sama orang lain. Nah, itu. Kena juga pasal 53, 32. Kena pasal lagi. Kenapa salah ya? Kena pasal. Kesalahan kecil. Iya. Saya bacakan. Oh, Surat 53 An-Najm ayat 32. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. merasa diri orang suci boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Merasa diri orang suci boleh? Nggak boleh. Tidak boleh. Lo kalimatnya jangan di situ. Di sini mah nggak boleh ya. Tidak boleh. Jangan merasa diri orang suci. Kalau Gitu, dirinya apa-apa. merasa orang suci, orang lain berarti apa? Kalau merasa dirinya Najis. orang suci, orang lain dianggap apa? Hina, Najis. tidak suci. Nah, mau salaman nggak sama orang lain? Nggak Nggak mau, mau, Pak. ya. Najis. Iya, betul. Najis. Dulu ada itu tetangga yang kalau habis cuci baju kesenggol sama kita dicuci ulang itu. Iya, karena menganggap orang Ada lain yang najis, dirinya suci. Sentuhan. Oh, kelopjotan. Wudhu lagi. Gitu Sholat ya. di masjid Jadi mereka masih di banyak, mall. ya masih banyak orang yang dijajah oleh fanatisme, Iya. merasa kelompoknya paling benar, paling baik, merasa dirinya orang suci, di luar dirinya kotor, di luar dirinya nggak benar. Nah, apalagi kalau sudah keluar celaan, mencela, mencaci, itu sudah terbukti dia merasa. Gitu. Nah, itu kan membuat perpecahan tuh kan itu. Ketika satu merasa Iya. paling baik, yang lain juga sama, ya udah berantem tuh. Itu kan penjajahan yang lain. Contoh ayat yang lain ya. Jadi dari fanatisme itu lahir sikap-sikap yang tadi, sikap-sikap yang tak terpuji lah. Dan itu bisa Iya. menimbulkan perpecahan, peperangan baru gitu. Perang suku, perang agama, perang etnis. Ya kan itu juga apa bedanya dengan dijajah dulu kan gitu. Kita masih terjajah oleh Iya. rasa tadi. Misalnya surat berapa? 6, 108. 6, 108, iya.
Nah, ini. Mungkin Bu Heni, mau baca Bu Heni? Bu Heni ya. Bu Heni ya, perkenankah? Ibu Suryani juga boleh. Atau Bu Suryani? Ayat 100. Bu Heni Suryani. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitahu kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Oke. Ibu Heni kalau bepergian keluar rumah pakai baju nggak, Bu? Baik, Pak Ustaz. Oke. Baju yang dipakai yang Ibu suka apa yang orang lain suka? Yang saya suka. Nah, boleh nggak menyukai pakaian sendiri? Boleh. Hah? Boleh nggak menyukai pakaian sendiri? Boleh. Ya? Boleh. Ya kan kita pakai baju yang kita suka. Iya, boleh. Boleh, Pak. Nah, jadi boleh nggak menyukai baju sendiri? Boleh. Mencintai baju sendiri boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Boleh nggak mencela baju orang lain? Nah, nggak boleh. Nah, itu maksudnya begitu. Iya. Nanti dia mencela baju kita deh. Nah, sama. Gitu. Iya. Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Oh, Kenapa? Karena mereka nanti akan memaki Allah. Ya, kenapa kita beragama A? Karena kita suka, gitu nggak? Iya. betul. Kenapa orang lain beragama B? Karena dia suka. Suka. Ilustrasinya tadi, kita kan kalau kemana-mana suka berpakaian kan? Nah, pakaian yang kita pakai, yang kita gunakan kan yang kita suka. Kita yang milih, kan gitu ya? Kita yang milih, kita yang rawat, kita yang memelihara lah, dirawat. Betul. Tetapi bukan jadi alasan mencela pakaian orang gitu. Baju lo norak, kenapa begitu? Ya biarin aja itu, dia sukanya begitu, gimana tuh? Jadi boleh nggak mencela Tuhan agama lain? Nggak boleh. Nah gitu. Bisa perang juga nggak nih? Iya. Bisa. Ada Lawan perang. ini malah. Perang agama jadinya repot urusannya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Mereka juga menganggap baik pekerjaannya seperti kita menganggap baik pekerjaan kita. Betul. Nah, ketika kita mencela pekerjaan orang, memaki agama orang, mencela Tuhannya orang, ya pasti balik lagi nyerang tuh. Ya, begitu kena pasal lagi nanti. Nih pasalnya gini nih, pasalnya nih. Surat 22:17. 22:17 tuh. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ayat 17. Bakal diberi keputusan nggak, Bu? Surah 22. Semuanya bakal diberi keputusan. Orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, disebutin lagi. Allah akan memberi keputusan nanti hari kiamat. Lah kenapa sekarang kita jadi Tuhan sebelum Tuhan memutuskan? Allah akan memberi keputusan nanti hari kiamat. Lah kita udah mendahului Tuhan menghakimi orang.
memutuskan orang. Jadi Kan gitu ya. Tuhan, Pak. Ya. Iya, Nah, yang penting banyak sekarang lakukan yang kita pahami. Pahami yang kita lakukan. Tidak perlu mencela orang. orang. Nah, kita juga belum Makanya. pasti benar. Iya. Gitu. Ya. Lakum amalukum waluna amaluna wis gitu aja. Iya. Lakukan yang kamu Assalamualaikum. pahami. Pahami yang kamu lakukan. Tidak perlu mencela orang. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Masing-masing jalan aja. Urusan agama, urusan Iya. keyakinan, nggak bisa dipaksain. Tapi urusan sosial mesti bareng-bareng kan? Iya. Gitu. Jangan sampai dijajah oleh tadi fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Ini penjajahan modern kan gitu, hawa nafsu. Termasuk penjajahan teknologi dan informasi. Kita ini sangat mudah dipengaruhi oleh tadi informasi. Akhirnya kita jadi terjajah kan gitu. Jadi kita kehilangan kemampuan berpikir kritis, hanya menjadi objek pengaruh namanya. Nah, kemerdekaan sejati menuntut manusia mampu mengendalikan dirinya sendiri sebelum mengendalikan keadaan di luar diri. Nah, yang tidak kalah penting, merdeka itu adalah sangat erat dengan tanggung jawab. Gini, kemerdekaan Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk persatuan bangsa, keadilan sosial, pendidikan yang mencerdaskan, kesejahteraan masyarakat, perlindungan kepada kelompok lemah, dan penguatan akhlak juga karakter bangsa. Nah, semangat para pendiri bangsa harus terus dihidupkan melalui kerja nyata, bukan sekedar peringatan simbolik. Ya, balap karung lagi, balap karung lagi, tarik tambang lagi, tarik tambang lagi. Nah, yang repot lomba panjat pinang. Sebelum dipinang udah dipanjat, kan repot urusannya, Pak. Bener kan? Ini yang repot ini karung di Monas nepi ke Bandung gitu. Pinang tidak ada. Iya, Pak. Ini kan upacara tahunan. Filosofi. Ya, memperingati hari kemerdekaan, balap karung lagi, balap kerupuk lagi. Yang repot panjat pinang. Iya, belum dipinang, udah dipanjat. Kan masalah ini. Masalah hukum. Iya, masalah. Bisa terjadi perang antar kampung ya, Kang? Ya? Bisa terjadi perang antar kampung ya? Bisa, itu gara-gara lomba itu. Iya. Aduh, hadiahnya belum dapat, pinangnya patah, jatuh pada celaka. Udah. Nah, itu bahaya. Gitu. Nah, ini penutup renungan aja ya. Renungkan pernyataan berikut. 1. Apakah saya sudah merdeka dari rasa takut selain kepada Allah? Apakah saya masih diperbudak oleh hawa nafsu? Apakah saya menggunakan kemerdekaan untuk kebaikan atau justru untuk kerusakan? Apa kontribusi nyata saya bagi bangsa dan negara ini? Apakah saya telah menjadi pribadi yang membawa rasa aman bagi orang yang lain? Ya, silakan direnungkan. Kemerdekaan, ini kesimpulannya aja ya. Kemerdekaan berdasarkan konsep Quran bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi terbebas dari segala bentuk keterbelengguan jiwa.
kemerdekaan sejati adalah ketika manusia hanya tunduk berserah diri kepada Allah semata. Terbebas dari rasa takut yang berlebihan, memiliki kehidupan yang aman, adil, dan bermartabat. Perjuangan para pahlawan telah memberikan kemerdekaan lahir bagi bangsa Indonesia. Tugas generasi hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu dengan membangun kemerdekaan batin, yaitu memerdekakan diri dari kebodohan, kemiskinan, hawa nafsu, perpecahan, dan segala bentuk kezaliman. Di surat An-Nur ayat 55 tadi dikatakan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka dari ketakutan menjadi aman sentosa. Semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang merdeka lahir dan batin, mampu mengisi kemerdekaan dengan iman, ilmu, dan amal soleh, dan pengabdian terbaik untuk agama, bangsa, dan kemanusiaan. La uksimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Merdeka lahir batin, merdeka lahir batin. Merdeka dalam penghambaan hanya kepada Allah saja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Said. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Iip. Terima kasih Kang Iip untuk pencerahannya malam hari ini. Marilah kita berjuang terus membangun kemerdekaan lahir dan batin. Amin. Bismillah. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, sahabat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.